Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujtahidul Hikmahinda. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang prinsip guarantee scheduling and first in first out dalam aturan penjadwalan. Baik, kita mulai. Guaranteed scheduling ini merupakan penjadwalan yang memberikan janji yang realistis untuk membuat penyesuaian performance adalah jika ada N pemakai, sehingga setiap proses pemakai akan mendapatkan 1/N dari daya pemroses CPU. Untuk mewujudkannya, sistem harus selalu menyimpan informasi tentang jumlah waktu CPU untuk semua proses sejak login, dan juga berapa lama pemakai sedang login. Kemudian jumlah waktu CPU, yaitu waktu mulai login, dibagi dengan N, sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU. Karena jumlah pemroses setiap pemakai dapat diketahui, maka dapat dihitung rasio antara waktu pemrosesan yang sesungguhnya harus diperoleh, yaitu 1/N, waktu pemroses seluruhnya, dan waktu pemroses yang telah diperuntukkan proses itu. Berikut adalah contohnya. Diketahui proses AT atau arrival time dan BT burst time. Dalam proses ada 4 proses atau banyak proses, ada 4, yaitu proses 1 dengan arrival time 12 dan burst time 20, dan juga proses 2 dengan arrival time 4, burst time 8, proses 3 dengan arrival time 6, burst time 18, proses 4 arrival time 18, dan BT 16. Selanjutnya kita akan mencari jatah waktu proses. Yang pertama kita lakukan adalah yaitu menggunakan AT dibagi BP sama dengan JWP. AT merupakan arrival time dibagi burst time sama dengan didapatkan JWP atau jatah waktu proses. Proses 1 AT-nya adalah 12 dan BT-nya 20. Maka sesuai rumus akan 12 dibagi 20, maka dihasilkan JWP-nya yaitu 3. Lalu proses 2, AT-nya adalah 4 dan BP-nya adalah 4. Di mana BP didapatkan dari proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Maka 4 dibagi 4 sama dengan 1. Lalu proses 3, AT-nya adalah 6 dan BP-nya tetap 4. Maka hasilnya sama dengan 1,5. Selanjutnya proses 4, AT-nya 18 dibagi banyak prosesnya yaitu 4, sama dengan hasilnya 4,5. Lalu selanjutnya rasio. Rasio ini membutuhkan hasil dari JWP dan juga membutuhkan BT atau burst time. Rasio dicari dengan menggunakan rumus burst time dibagi JWP atau jatah waktu proses. Di mana rumusnya 20 dibagi 3, yaitu burst time-nya 20 dan JWP-nya adalah 3. Lalu pada proses 2, BT-nya adalah 8 dan JWP-nya adalah 1. Maka 8 dibagi 1 sama dengan 8. Pada proses 3, BT-nya 18, JWP-nya adalah 1,5. Maka 18 dibagi 1,5 sama dengan 12. Selanjutnya proses 4, BT-nya adalah 16, dan juga JWP-nya adalah 4,5. Maka hasilnya 3,5. Dari rasio ini, kita dapat menentukan urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini yang terbesar ada rasionya adalah 12, maka dia di urutan keempat. Lalu rasionya 8 untuk proses 2, maka proses 2 berada di urutan ketiga. Lalu proses 1 memiliki rasio 6,67, proses 2 berada di urutan kedua. Lalu proses 4 memiliki rasio 3,5, di mana proses 1 menjadi urutan
proses 4 maksud saya menjadi urutan 1. Selanjutnya tentang first in first out, atau biasa dikenal juga dengan first come first serve, adalah sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas. Jadi intinya di proses operasi penjadwalan algoritma FIFO, setiap proses CPU waktu sesuai dengan urutan mereka datang. Setiap proses datang, mereka langsung yang pertama datang akan langsung dilayani. Berikut adalah contoh dari first in first out atau FIFO. Diketahui proses WT atau waiting time, BT, dan TT atau turnaround time, di mana proses terdapat P1, P2, dan P3. Dan untuk P1, WT-nya adalah 0, BT-nya adalah 24. Proses P2, WT 24, BT 3, P3, WT 27, BT 3. Di sini kita pertama mencari turnaround time, di mana turnaround time ini rumusnya adalah WT dibagi BT, ditambah BT maksud saya. Jadi waiting time ditambah burst time. Di sini 0 ditambah 24 sama dengan 24. Untuk proses 1, turnaround time-nya sama dengan 24. Pada proses 2 yaitu WT yaitu 24 dan BT 3, maka 24 ditambah 3 sama dengan 27. Pada P3 WT 27 tambah BT-nya 3 sama dengan 30. Maka didapatkan hasil turnaround time-nya pada P3 yaitu 30. Selanjutnya setelah itu kita mencari rata-ratanya, yaitu waiting time rata-ratanya adalah 17, burst time rata-ratanya 10, turnaround time rata-ratanya 27. Lalu kita buat Gantt chart. Berikut adalah Gantt chart dari proses first in first out-nya. Selanjutnya kelemahan dari algoritma first in first out. Yang pertama yaitu waiting time rata-ratanya cukup lama, terjadinya confive effect, yaitu proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lainnya. Selanjutnya adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya dan penjelasan saya. Terima kasih telah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.